Kisah Fabian si tukang emas. Kenapa uang semakin tidak ada harganya? Berdasarkan cerita yang ditulis oleh Larry Hannigan, Fabian sangat bahagia karena dia akan menyampaikan sebuah pidato ke masyarakat besok. Dia selalu menginginkan kekayaan dan kekuasaan, dan sekarang impiannya akan segera menjadi kenyataan. Dia adalah seorang tukang emas, mengukir emas dan perak menjadi perhiasan. Tetapi semakin lama, semakin tidak puas karena kerja keras dalam hidupnya. Dia menginginkan kesenangan dan juga tantangan, dan sekarang rencana barunya siap untuk dimulai. Selama puluhan generasi, masyarakat terbiasa dengan sistem perdagangan barter. Seseorang akan menghidupi keluarganya dengan memproduksi semua yang mereka butuhkan atau mengkhususkan diri dalam perdagangan produk tertentu. Kelebihan dari yang dia produksi akan ditukarkan dengan kelebihan barang lain yang diproduksi orang lain. Pasar setiap hari ramai dan bersemangat. Orang-orang berteriak dan melambaikan dagangannya. Sebelumnya, pasar adalah tempat yang menyenangkan. Tetapi sekarang jumlah orang terlalu banyak. Pertengkaran pun semakin banyak. Tidak ada lagi waktu untuk ngobrol dan bercanda. Sebuah sistem yang lebih baik mulai diperlukan. Secara umum, orang-orang relatif bahagia dan mereka menikmati buah dari hasil kerja keras mereka. Di setiap komunitas dibentuk sebuah pemerintahan yang sederhana, yang tugasnya menjaga agar kebebasan dan hak setiap anggota masyarakat dilindungi, dan untuk memastikan bahwa tak seorang pun akan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan oleh siapapun juga. Ini adalah tujuan satu-satunya dari pemerintah, dan setiap anggota pemerintah dipilih secara sukarela oleh anggota komunitas yang ada. Namun, ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan di perdagangan pasar sehari-hari. Apakah sebelah pisau senilai dengan 2 keranjang jagung? Apakah seekor kerbau lebih berharga dari seekor ayam? Dan seterusnya. Orang-orang menginginkan sistem yang lebih baik. Fabian mengiklankan diri kepada masyarakat. Saya mempunyai solusi atas masalah barter yang kita alami, dan saya mengundang kalian semua untuk sebuah pertemuan publik besok. Besok harinya, orang-orang pun berkumpul di tengah kota, dan Fabian menjelaskan kepada mereka konsep tentang uang itu terdengar menarik. Bagaimana kita memulainya? Orang-orang bertanya kepada Fabian. Emas yang saya produksi menjadi perhiasan adalah logam yang sangat luar biasa. Dia tidak akan berkarat dan bisa bertahan sangat lama. Saya akan membuat emas dalam bentuk koin, dan kita akan menyebut setiap koin dengan nama dolar. Fabian pun menjelaskan konsep tentang nilai, dan bahwa uang akan menjadi medium pertukaran barang, sebuah sistem yang lebih baik daripada barter. Salah satu dari anggota pemerintah bertanya, tetapi orang lain bisa menambang emas sendiri dan membuat koin untuk diri mereka sendiri. Ini akan sangat tidak adil. Fabian sudah mempersiapkan jawabannya sebelumnya. Dia bilang, ini tidak bisa diterima. Hanya koin-koin yang disetujui pemerintah yang boleh digunakan, dan kita akan membuat stempel khusus di koin-koin tersebut. Ini kedengarannya masuk akal, dan orang-orang pun mulai menyarankan agar setiap orang mendapatkan sama banyak. Saya yang paling pantas mendapatkan lebih, karena semua orang menggunakan lilin buatanku, kata si pembuat lilin. Tidak, sayalah yang berhak mendapatkan lebih,
Tanpa makanan tidak ada kehidupan, kata si petani, dan pertengkaran pun dimulai. Fabian membiarkan mereka bertengkar selama beberapa saat, kemudian berkata, "Karena tidak ada kesepakatan di antara kalian semua, biarlah saya yang menentukan angkanya buat Anda. Tidak ada batasan berapa koin yang akan Anda dapatkan dari saya. Semua tergantung kemampuan Anda untuk membayar. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak yang harus Anda kembalikan tahun depan." "Lalu apa yang akan kamu dapatkan?" kata salah satu pendengar. "Karena saya yang menyediakan jasa ini, yaitu suplai uang, maka saya berhak mendapatkan bayaran dari kerja kerasku. Untuk setiap 100 koin yang Anda dapat dari saya, Anda akan membayarkan kembali kepadaku sebanyak 105 koin tahun depannya. 5 koin ini adalah bayaranku dan saya akan menyebutnya bunga." Kedengarannya tidak terlalu buruk, lagi pula 5% sepertinya tidak banyak. Kembalilah minggu depan dan kita akan memulai sistem baru ini. Fabian tidak membuang waktu. Dia membuat koin emas siang dan malam. Dan seminggu kemudian dia pun siap dengan koinnya. Orang-orang antri panjang di depan tokonya. Setelah dicek dan disetujui oleh pemerintah, koin emas Fabian resmi diedarkan. Sebagian orang hanya meminjam sedikit koin. Setelah itu mereka segera pergi ke pasar mencoba sistem baru ini. Masyarakat segera menyadari sisi baik dari sistem ini, dan mereka pun mulai menilai harga setiap barang dengan koin emas atau dolar. Orang-orang memberikan harga pada dagangannya sesuai dengan usaha untuk memproduksi barang tersebut. Barang yang mudah diproduksi harganya lebih rendah, dan barang yang sulit diproduksi harganya tentu lebih mahal. Di sebuah kota tinggallah Alan. Dia adalah seorang tukang jam satu-satunya di kotanya. Jam yang dia buat sangatlah mahal, tetapi orang-orang bersedia membayar untuk mendapatkan jam yang dia buat. Dan kemudian ada seorang lain yang juga mulai membuat jam dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Alan pun terpaksa menurunkan harga jamnya, dan tidak lama harga-harga pun turun. Kedua orang ini bersaing memproduksi jam dengan kualitas terbaik dengan harga yang lebih murah. Ini adalah asal muasal dari apa yang kita sebut dengan kompetisi. Hal yang sama terjadi juga kepada para kontraktor, operator transportasi, akuntan, petani, dan lain-lainnya. Para pembeli selalu memilih transaksi yang menurut mereka paling menguntungkan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Tidak ada perlindungan buatan semacam lisensi ataupun tarif cukai untuk menghambat orang-orang memulai perdagangan. Standar hidup masyarakat mulai meningkat, dan tak lama kemudian orang-orang pun tidak bisa membayangkan sebuah sistem perdagangan tanpa uang. Setahun kemudian, Fabian pun mulai mendatangi orang-orang yang berhutang kepadanya. Orang-orang tertentu memiliki koin emas lebih dari yang mereka pinjam. Tetapi, ini berarti ada orang lain yang memiliki lebih sedikit dari yang mereka pinjam. Sebab jumlah koin yang dibuat pada awalnya memang terbatas jumlahnya. Orang-orang yang memiliki koin lebih membayar kepada Fabian $100 plus 5% bunganya. Tetapi mereka kemudian meminjam lagi kepadanya untuk melanjutkan sistem perdagangan di tahun mendatang. Sebagian orang mulai menyadari untuk pertama kalinya seperti apa rasanya hutang. Sebelum mereka bisa meminjam kembali kepada Fabian, kali ini mereka menjaminkan aset-aset kepadanya, dan mereka pun melanjutkan perdagangan selama setahun mendatang. Mencoba mendapatkan 5 koin lebihnya yang rasanya sulit didapatkan untuk setiap 100 koin yang mereka pinjam dari Fabian. Saat itu,
Belum ada seorang pun yang menyadari bahwa seluruh masyarakat sekalipun mengembalikan semua hutang koin mereka tetap tidak bisa melunasi hutang mereka kepada Fabian karena kelebihan 5% atau 5 koin dari 100 koin emas yang dipinjam yang merupakan kewajiban mereka tidak pernah diedarkan oleh Fabian. Tak seorang pun selain Fabian yang mengetahui bahwa adalah hal yang mustahil bagi masyarakat untuk bisa melunasi hutang mereka bila ditambahkan dengan bunga. Oleh karena itu, seseorang harus merasakan yang namanya kehilangan harta benda. Memang benar, Fabian juga membuat koin untuk dirinya sendiri dan koin ini akan beredar di masyarakat. Namun tidaklah mungkin dia sanggup mengkonsumsi 5% dari semua barang di masyarakat. Ada ribuan orang di luar sana dan Fabian hanya sendirian. Di dalam toko emasnya, Fabian memiliki sebuah ruang penyimpanan yang sangat kuat dan sebagian masyarakat merasa lebih aman kalau menitipkan koin emas mereka kepada Fabian untuk disimpan. Fabian akan menagih sejumlah kecil uang sebagai jasa penyimpanan untuk orang-orang tersebut. Sebagai bukti atas deposit emas mereka, Fabian memberikan mereka selembar kertas kwitansi. Ketika orang-orang ingin belanja, tidak seperti biasanya, mereka yang biasanya membawa emas sekarang hanya menggunakan kwitansi untuk membeli barang yang mereka inginkan. Pedagang pun memahami tujuan kwitansi tersebut dan menerimanya sebagai alat pembayaran dengan pikiran dia hanya perlu mengumpulkan kwitansi-kwitansi tersebut, kemudian mengambil emasnya di Fabian. Kwitansi-kwitansi ini berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain seperti membayar menggunakan emas. Orang-orang menjalankan sistem pembayaran dengan kwitansi ini atas dasar kepercayaan dan lama-kelamaan kertas-kertas ini beredar di masyarakat sebagai uang sama seperti koin emas. Tidak lama kemudian, Fabian menyadari bahwa kebanyakan orang tidak akan menukarkan kembali kwitansi deposit mereka dengan koin emasnya. Dia pun berpikir, aku memiliki semua emas di sini dan aku masih juga bekerja sebagai tukang emas. Ini benar-benar tak masuk akal. Ada ribuan orang di luar sana yang akan membayarkan bunga kepadaku atas koin-koin emas yang mereka titipkan kembali kepadaku, yang bahkan tidak mereka tukarkan kembali. Memang benar, emas-emas mereka bukan milikku, tetapi emas-emas itu ada di dalam gudangku, dan itulah yang penting. Saya tidak perlu membuat koin sama sekali. Saya bisa menggunakan koin-koin yang dititipkan kepadaku. Mulanya Fabian sangat hati-hati. Dia hanya meminjamkan sebagian kecil dari emas yang dititipkan orang kepadanya. Lama-kelamaan, mereka terbukti tidak ada masalah. Dia pun meminjamkan dalam jumlah yang lebih besar. Suatu hari, seseorang mengajukan sebuah pinjaman yang nilainya sangat besar. Fabian berkata kepadanya, daripada membawa koin emas dalam jumlah sebesar itu, bagaimana kalau saya menulis beberapa lembar kwitansi emas kepadamu sebagai bukti depositmu kepadaku? Dan orang itu pun setuju. Dia mendapatkan hutang yang dia inginkan, tetapi emasnya tetap di gudang Fabian. Setelah orang itu pergi, Fabian pun tersenyum. Dia bisa mendapatkan dan memakan kuenya juga. Dengan kata lain, dia bisa meminjamkan emas kepada orang sambil mempertahankan emas di gudangnya sendiri. Baik teman, orang tak dikenal maupun musuh membutuhkan uang untuk melanjutkan perdagangan mereka. Selama orang-orang bisa memberikan jaminan, mereka bisa meminjam sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan hanya menulis kwitansi, Fabian bisa meminjamkan emas-emasnya senilai beberapa kali lipat dari yang sebenarnya dia miliki. Segalanya akan baik-baik saja selama orang-orang tidak menukarkan kwitansi deposit emas mereka kepada Fabian. Fabian memiliki sebuah buku yang menunjukkan debit dan kredit dari setiap orang. Bisnis simpan pinjam ini benar-benar sangat menguntungkan baginya. Status sosial Fabian di masyarakat meningkat secepat kekayaannya. Dia mulai menjadi orang penting. Dia harus dihormati di dunia finansial. Kata-katanya adalah ibarat sabda suci. Tukang emas dari kota lain mulai penasaran tentang rahasia Fabian, dan suatu hari mereka pun mengunjunginya. Fabian memberitahu apa yang dia lakukan dan menekankan kepada mereka pentingnya kerahasiaan dari sistem ini. Seandainya skema ini terekspos, bisnis mereka pasti akan ditutup
Jadi mereka sepakat untuk menjaga kerahasiaan bisnis ini. Masing-masing tukang emas ini kembali ke kota mereka dan menjalankan operasi seperti yang diajarkan oleh Fabian. Orang-orang yang sekarang menerima kwitansi emas sama seperti emas itu sendiri, dan banyak emas yang masyarakat pinjam yang akan dititipkan kembali kepada Fabian. Ketika seorang pedagang ingin membayar kepada pedagang lainnya, mereka bisa menuliskan sebuah instruksi kepada Fabian untuk memindahkan uang dari rekening mereka kepada rekening lainnya, yang dilakukan oleh Fabian dengan mudah dalam beberapa menit. Sistem baru ini menjadi sangat populer, dan kertas instruksi ini pun mulai dikenal dengan sebutan cek. Pada suatu malam, para tukang emas dari berbagai kota ini mengadakan sebuah pertemuan rahasia, dan Fabian mengajukan sebuah rencana baru. Besok harinya mereka rapat dengan pemerintah, dan Fabian memulai dengan berkata, "Kertas kwitansi kami telah menjadi sangat populer. Tak perlu diragukan, sebagian kwitansi ini telah dipalsukan oleh orang-orang. Hal ini harus dihentikan." Para anggota pemerintah pun mulai khawatir. "Apa yang bisa kami lakukan?" tanya mereka. Fabian sudah memiliki jawabannya untuk pertanyaan itu. Pertama-tama adalah tugas dari pemerintah untuk mencetak uang kertas dengan desain dan tinta yang unik, dan masing-masing uang kertas ini harus ditandatangani oleh gubernur. Kami, para tukang emas, akan dengan senang hati membayar biaya cetak ini. Ini juga akan menghemat banyak waktu kami untuk menulis kwitansi. Para anggota pemerintah berpikir, ya, memang kewajiban kami untuk melindungi masyarakat dari pemalsuan uang, dan nasihat dari Fabian ini kedengarannya sangat masuk akal, dan mereka pun setuju untuk mencetak uang kertas ini. Yang kedua, kata Fabian, sebagian orang juga pergi menambang emas dan membuat koin emas mereka sendiri. Saya menyarankan agar dibuat sebuah hukum agar setiap orang yang menemukan emas harus menyerahkannya. Tentu saja mereka akan mendapatkan ganti rugi koin yang saya buat dan uang kertas baru. Ide ini terdengar baik, dan tanpa perdebatan, pemerintah langsung mencetak uang kertas baru, di mana kertas baru ini memiliki beberapa pecahan, $1, $5, $10, dan seterusnya. Biaya cetak yang sangat rendah ini dibayarkan oleh para tukang emas. Uang kertas ini jauh lebih gampang untuk dibawa, dan dalam waktu singkat diterima oleh masyarakat. Namun, di luar faktor kenyamanan, ternyata uang kertas dan koin emas yang beredar hanyalah 10% dari nilai transaksi masyarakat. Kenyataan perdagangan menunjukkan bahwa 90% dari nilai transaksi dilakukan dengan cara pindah buku atau cek. Rencana Fabian berikutnya mulai berjalan. Sampai saat ini, orang-orang membayar Fabian untuk menitipkan koin emas atau uang mereka. Untuk menarik lebih banyak uang ke gudangnya, Fabian akan membayar para depositor 3% bunga atas emas titipan mereka. Kebanyakan orang mengira Fabian meminjamkan kembali uang yang dititipkan kepadanya, karena dia meminjamkan kepada orang lain dengan bunga 5%, dan dia membayar para deposan 3%, maka keuntungan Fabian adalah 2%. Orang-orang berpikir jauh lebih baik mendapatkan 3% daripada membayar Fabian untuk menjaga emas atau uang mereka, dan mereka pun tertarik. Volume tabungan meningkat dengan cepat di gudang Fabian. Dia bisa meminjamkan uang kertas $200, $300, $400, bahkan sampai $900 untuk setiap $100 yang dia dapatkan dari deposan. Dia harus berhati-hati dengan rasio 9:1 ini, sebab menurut pengalamannya, memang ada 1 dari setiap 9 orang yang akan menarik emas mereka. Bila tidak ada cukup uang saat diperlukan, masyarakat akan curiga, karena di tabungan deposit mereka menunjukkan total tabungan yang mereka depositkan. Dengan demikian, untuk $900, pinjaman yang diberikan Fabian dengan bunga 5%, dia akan mendapatkan kembali $45. Ketika pinjaman dan bunga ini dilunasi,
Fabian akan membatalkan $900 di kolom debit pembukaannya, dan sisa $45 ini adalah miliknya. Dia dengan senang hati akan membayar bunga $3 untuk setiap $100 yang dititipkan deposan kepadanya. Artinya keuntungan real dari Fabian adalah $42, bukan $2 yang dibayangkan kebanyakan orang. Para tukang emas di kota-kota lain melakukan hal yang sama. Mereka menciptakan kredit atau pinjaman tanpa modal emas dan menagih bunga atas pinjaman mereka. Para tukang emas tidak lagi membuat koin emas. Pemerintahlah yang mencetak uang kertas dan koin dan memberikannya kepada para tukang emas ini untuk didistribusikan. Satu-satunya biaya Fabian adalah ongkos cetak uang yang sangat murah. Di samping itu, dia juga menciptakan kredit tanpa modal dan menagih bunga atas pinjaman barunya ini. Kebanyakan orang mengira suplai uang adalah operasi dari pemerintah. Mereka juga percaya bahwa Fabian meminjamkan uang dari para deposan kepada peminjam baru. Tetapi rasanya agak heran mengapa orang lain bisa mendapatkan uang padahal uang para deposan masih tetap tak berkurang. Seandainya semua orang mencoba mengambil uang mereka pada saat yang bersamaan, skema penipuan ini akan terekspos. Suatu hari, seseorang pergi menemui Fabian sambil berkata, "Bunga yang Anda tagih ini salah," katanya. "Untuk setiap $100 yang Anda pinjamkan, Anda meminta $105 sebagai kembalinya. $5 ekstra ini tidak mungkin dibayarkan karena memang tidak pernah ada untuk bisa dibayarkan." Petani memproduksi makanan, industri manufaktur memproduksi barang, tetapi hanya Andalah yang memproduksi uang. Katakanlah, hanya ada 2 pedagang di negeri ini, dan semua orang bekerja untuk salah satunya. Mereka masing-masing meminjam $100 setahun kemudian, dan masing-masing mengeluarkan kewajiban upah dan beban-beban sebesar $90 dan mendapatkan penghasilan $10. Itu artinya daya beli mereka sebesar $90 tambah $10 kali 2 atau sama dengan $200, belum untuk membayar bunga mereka kepadamu. Jadi mereka harus menjual produksi mereka dengan total $210. Jika salah satu pedagang berhasil dengan menjual semua produknya sebesar $105, maka pedagang satunya lagi hanya memiliki kesempatan menjual produksinya sebesar $95. Jadi, sisa-sisa barang produksinya tidak bisa terjual karena sudah tidak ada uang yang tersisa dalam peredaran untuk membelinya. Dan dia masih berhutang kepadamu $10 dan hanya bisa membayar kepadamu jika dia meminjam uang lagi. Sistem ini bermasalah. Orang itu melanjutkan, "Untuk setiap $100 yang kamu pinjamkan, kamu harus mengedarkan $100 kepada sang peminjam dan $5 untuk kamu belanjakan. Jadi total uang yang beredar memungkinkan si peminjam untuk membayar kepadamu." Fabian mendengarkan dengan tenang dan menjawab, "Dunia finansial adalah subjek yang rumit, anak muda. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Biarkan saya saja yang memikirkan masalah ini, dan kamu mengurus urusanmu saja. Kamu harus belajar untuk menjadi lebih efisien, meningkatkan produksimu, memotong ongkos pabrikmu, dan menjadi pengusaha yang lebih cerdas. Saya siap membantu untuk urusan itu." Orang ini pun pergi meninggalkan Fabian, tetapi hatinya masih juga bimbang. Sepertinya ada yang tidak beres dengan sistem kerja Fabian, dan pertanyaan yang dia ajukan masih belum terjawab. Orang-orang menghormati Fabian dan kata-katanya. Dia adalah pakar. Orang yang tidak setuju dengannya pastilah orang bodoh. Lihatlah betapa negara ini bertambah maju, produksi kita juga terus bertumbuh, kehidupan kita sudah jauh lebih baik. Untuk menutup bunga dari uang yang mereka pinjam, para pedagang dan pengusaha meninggikan harga dagangan mereka. Karyawan senantiasa memprotes mereka dibayar terlalu rendah, dan pemilik perusahaan senantiasa menolak membayar lebih. Petani tidak bisa mendapatkan harga jual yang adil dari produk pertanian mereka. Para ibu rumah tangga terus merasa tidak puas karena harga barang di pasar dinilai terlalu tinggi. Pada suatu ketika, orang-orang akhirnya mulai berdemonstrasi.
hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian orang tidak sanggup melunasi hutang mereka dan menjadi miskin. Teman dan saudara mereka pun tidak sanggup untuk menolong. Mereka lupa kekayaan yang sebenarnya masih berlimpah di sekeliling mereka, seperti tanah yang subur, hutan yang kaya, mineral yang melimpah, dan juga ternak-ternak yang sehat. Yang mereka pikirkan sepanjang hari adalah uang yang rasanya selalu kurang. Mereka tidak pernah bertanya tentang sistem. Mereka percaya pemerintahlah yang sedang menjalankan sistem ini. Sebagian kecil orang di masyarakat yang kelebihan uang mulai membentuk perusahaan mereka sendiri untuk meminjamkan uang mereka. Mereka menagih bunga 6% atas uang mereka, lebih tinggi dari 3% yang ditawarkan oleh Fabian. Namun orang-orang ini meminjamkan uang mereka sendiri. Mereka tidak seperti Fabian yang bisa meminjamkan uang dan menciptakan kredit tanpa modal. Perusahaan-perusahaan pembiayaan ini tetap membuat khawatir Fabian dan kawan-kawannya. Jadi mereka pun membentuk perusahaan pembiayaan mereka sendiri. Dalam kebanyakan kasus, mereka membeli perusahaan-perusahaan pembiayaan saingan mereka tersebut. Pada akhirnya, semua perusahaan-perusahaan pembiayaan dimiliki ataupun dalam kendali mereka. Situasi ekonomi terus memburuk. Para pegawai mulai yakin bos mereka mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Pemilik perusahaan pun menilai pegawainya terlalu malas dan tidak cukup bekerja keras. Dan semua orang mulai saling menyalahkan satu sama lain. Pemerintah pun bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Masalah paling mendesak tentunya adalah bagaimana menolong orang-orang yang paling miskin. Pemerintah pun mulai membuat program sosial dan memaksakan anggota masyarakat untuk membayar sistem ini. Hal ini membuat marah sebagian orang. Mereka percaya kepada gagasan lama bahwa membantu orang seharusnya adalah usaha sukarela, bukan paksaan. Peraturan ini adalah perampokan yang dilegalkan. Mengambil sesuatu dari seseorang dengan menentang keinginan dari orang yang bersangkutan, apapun tujuannya, tidaklah berbeda dengan mencuri darinya. Namun orang-orang tak berdaya karena bila tidak membayar mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Program sosial ini selama beberapa waktu memang membantu keadaan, tetapi tak lama kemudian masalah kemiskinan muncul kembali. Dan uang yang diperlukan untuk menjalankan sistem ini pun terus bertambah. Ongkos sosial terus meningkat, demikian juga dengan skala pemerintahan. Kebanyakan wakil rakyat adalah orang-orang yang tulus melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Mereka pun tidak menyukai gagasan terus-menerus meminta uang dari masyarakat. Dan akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mencari pinjaman dari Fabian dan kawan-kawannya. Mereka bahkan tidak mengetahui bagaimana mereka bisa membayar. Orang tua mulai tidak sanggup membayar biaya sekolah anak-anaknya. Sebagian orang tidak sanggup membayar biaya dokter. Operator transportasi mulai gulung tikar dan bahkan sampai orang yang sudah tidak punya uang sama sekali. Satu demi satu usaha diambil alih pemerintah. Guru, dokter, dan banyak pekerjaan lainnya mulai menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak banyak orang yang mendapatkan kepuasan di pekerjaannya. Mereka dibayar gaji yang wajar, tetapi kehilangan jati diri. Mereka menjadi alat dalam mesin raksasa, budak dari sebuah sistem. Tidak banyak ruang untuk inisiatif, sedikit penghargaan atas usaha pribadi. Pendapatan mereka relatif tetap dan naik pangkat terjadi hanya kalau atasan mereka pensiun ataupun mati. Di tengah keputusasaan, pemerintah akhirnya meminta nasihat dari Fabian. Mereka menganggapnya sebagai orang bijak dan selalu memiliki solusi atas permasalahan uang. Fabian mendengarkan keluhan dari pemerintah dan akhirnya menjawab, banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka.
mereka membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Tentu Anda setuju bahwa semua orang berhak atas kebahagiaan dan berhak atas semua kebutuhan pokok mereka, bukan? Satu-satunya cara untuk menyeimbangkan situasi adalah mengambil dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin. Kenalkan sebuah sistem baru, yaitu pajak. Semakin banyak kekayaan seseorang, semakin banyak dia harus membayar pajak. Ambil pajak dari mereka sesuai pendapatannya dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Sekolah dan rumah sakit seharusnya gratis bagi mereka yang tidak sanggup membayar. Selesai memberikan nasihat, Fabian pun tidak lupa mengingatkan pemerintah. Oh iya, ngomong-ngomong, jangan lupa Anda masih berhutang kepada saya. Tetapi baiklah, saya akan membantu Anda. Sekarang Anda hanya perlu membayar bunga kepada saya. Anda bisa menunda pembayaran hutang pokok kepada saya. Pemerintah mempercayai Fabian, dan mereka pun segera memperkenalkan pajak penghasilan. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin tinggi pajak yang harus Anda bayarkan. Tak seorang pun anggota masyarakat yang setuju. Namun, sama seperti sebelumnya, mereka harus membayar atau masuk penjara. Pedagang lagi-lagi harus menaikkan harga jual barangnya kembali untuk menutup bunga dari pinjaman mereka. Para pegawai kembali menuntut kenaikan gaji. Bisnis-bisnis mulai gulung tikar ataupun mulai mengganti tenaga manusia dengan mesin. Siklus ini berulang-ulang dan memaksa pemerintah memperkenalkan berbagai skema-skema sosial lainnya. Pengaturan tarif dan perlindungan mulai diterapkan untuk menyelamatkan industri-industri tertentu dari kebangkrutan dan menyediakan lapangan kerja. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah tujuan dari kegiatan produksi ekonomi adalah untuk memproduksi barang atau hanya untuk menyediakan lapangan kerja? Seiring memburuknya keadaan, orang-orang mulai mengendalikan upah pegawai, kontrol biaya, dan segala macam kontrol-kontrol lainnya. Pemerintah pun berupaya mendapatkan lebih banyak uang lewat pajak penjualan, pajak penghasilan, dan pajak-pajak lainnya. Sebagian orang mulai memperhatikan bahwa sejak petani menanam padi sampai beras sampai ke tangan ibu rumah tangga, ada lebih dari 50 jenis pajak yang sudah dibayarkan. Pakar mulai muncul dan sebagian mulai terpilih untuk bekerja di pemerintahan. Namun, tahun demi tahun berlalu dan mereka tidak berhasil menyelesaikan permasalahan apapun, kecuali bahwa pajak perlu disesuaikan, yang mana dalam kebanyakan kasus artinya harus dinaikkan. Fabian mulai menuntut pembayaran atas bunga pinjamannya, dan semakin lama semakin banyak porsi pajak yang digunakan untuk membayar kepadanya. Kemudian mulai muncul apa yang disebut dengan partai politik. Orang-orang di masyarakat mulai berargumentasi partai mana yang orang-orangnya bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka mulai bertengkar mengenai personalitas, idealisme, lambang partai, dan berbagai hal lainnya, kecuali asal-muasal permasalahan mereka. Masalah semakin bertambah. Di kota tertentu, bunga pinjaman yang harus dibayar sudah melebihi total penerimaan pajak tahunan yang bisa dikumpulkan. Bunga-bunga baru pun mulai diperhitungkan atas bunga yang belum dibayarkan. Secara perlahan-lahan, kekayaan real dari negara mulai berpindah tangan ke Fabian dan kawan-kawannya, dan mereka memiliki kendali yang semakin lama semakin besar atas kehidupan masyarakat. Namun, pengendalian mereka belum selesai. Mereka menyadari bahwa situasi itu tidak akan benar-benar aman sebelum semua orang berhasil dikendalikan.
Uang hilang di mana-mana, banyak yang menjadi pengangguran dan tenggelam dalam kemiskinan. Sistem sosial tidak bisa membantu semua orang dan orang-orang mulai melakukan kerusuhan. Fabian meyakinkan anggota pemerintah untuk mengambil sumber daya alam dari negara lain, karena hanya itulah cara terbaik untuk memperbaiki kondisi negaranya, yang berarti berperang melawan negara-negara lain. Demi memenuhi kewajiban hutang, pemerintah mengikuti sarannya, yaitu menjarah kekayaan negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat perang, Fabian menyarankan untuk membangun pabrik senjata, kemudian dengan senang hati meminjamkan uangnya kepada pemerintah untuk membuat bom. Setelah perang terjadi, dia meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada para korban dan tentara yang terluka. Dan agar pekerjaan pemulihan negara-negara yang berperang cepat selesai, maka Fabian mengadakan pinjaman murah hati dengan sebutan stimulus ekonomi. Skema rencana ini berhasil dengan segala dampak yang ditinggalkannya. Banyak negara di dunia tiba-tiba tidak hanya memiliki hutang luar negeri atau hutang ke Fabian, tetapi juga ikut serta dan terlibat dalam berbagai perang. Fabian harus memastikan keseimbangan kekuatan di setiap negara, agar setiap negara-negara yang meminjam kepadanya bisa ditekan dan bisa berperang satu sama lain lagi, karena selalu ada negara yang menolak membayar utang kepada Fabian, atau berencana untuk memperkenalkan sistem kebijakan moneter yang baru. Fabian biasanya membebani negara miskin, membiayai tentara bayaran, organisasi tersembunyi, mata-mata dan juga negara yang sedang berperang, sehingga peperangan dapat berlangsung lebih lama. Dengan tujuan agar mereka membutuhkan dana untuk membangun wilayahnya kembali dan lalu meminjamkan uang kepadanya, kemudian mereka tidak bisa membayarnya lagi. Dan dia bisa mendapatkan infrastruktur dan sumber daya alam dari negara tersebut. Kebanyakan orang yang menentang sistem ini bisa dibuat diam dengan tekanan finansial ataupun dengan ejekan publik. Untuk melakukan ini, Fabian dan kawan-kawan membeli kepemilikan dari semua koran, TV dan radio, dan menyeleksi orang-orang apa yang boleh bekerja di dalamnya. Kebanyakan dari orang-orang ini sebenarnya benar-benar ingin memperbaiki keadaan, tetapi mereka tidak menyadari bagaimana mereka sedang diperalat. Solusi mereka selalu terarah kepada akibat dari masalah, bukan penyebab dari masalah. Ada bermacam-macam surat kabar, satu untuk sayap kanan, satu untuk sayap kiri, satu untuk kelas pekerja, satu untuk kaum pengusaha, dan seterusnya. Tidak masalah koran yang mana yang orang-orang percayai, selama mereka tidak memikirkan penyebab awal dari permasalahan, karena itu adalah tujuan utamanya. Rencana Fabian sudah hampir selesai. Seluruh negara saat ini berhutang kepadanya. Melalui pendidikan dan media, dia mengendalikan pikiran masyarakat. Orang-orang hanya akan berpikir sejauh yang dia inginkan. Setelah seseorang memiliki jauh lebih banyak uang dari yang sanggup dia gunakan, apalagi yang akan menyenangkan hatinya? Bagi mereka yang memiliki mentalitas menguasai, jawabannya adalah kekuasaan. Kekuasaan mutlak atas umat manusia. Idealisme perbudakan seperti itu diterapkan pada media dan pemerintahan, karena sekarang yang sebenarnya mengontrol adalah Fabian itu sendiri, orang-orang dari mentalitas kelas penguasa. Kebanyakan tukang emas akhirnya mengarah ke sana. Mereka mengetahui rasanya kaya raya, dan perasaan itu tidak cukup untuk memuaskan mereka. Mereka membutuhkan tantangan dan kesenangan baru, dan kekuasaan atas massa adalah permainan utamanya. Mereka percaya mereka adalah kelompok superior atas lainnya. Adalah hak dan kewajiban kami untuk mengatur. Masyarakat tidak tahu apa yang baik untuk mereka.
Mereka perlu dikendalikan dan diatur. Mengatur adalah takdir dari kami. Di seluruh penjuru negeri, Fabian dan kawan-kawan memiliki banyak perusahaan pembiayaan. Memang masing-masing perusahaan dimiliki secara pribadi. Secara teori mereka adalah saingan masing-masing. Namun, kenyataan yang sebenarnya adalah mereka semua saling bekerja sama dengan seksama. Setelah berhasil membujuk pemerintah, mereka mendirikan sebuah institusi yang mereka sebut dengan sebutan Bank Sentral. Mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan modal untuk mendirikannya. Mereka menciptakan kredit dengan menggunakan uang deposit masyarakat. Kemanapun melihat di sana hanya ada hutang. Institusi ini tampak sebagai badan yang meregulasikan suplai uang dan merupakan bagian dari pemerintah. Tetapi anehnya, tidak ada wakil pemerintah yang diizinkan untuk duduk di badan direktur di dalamnya. Pemerintah tidak lagi meminjam secara langsung dari Fabian. Pemerintah sekarang meminjam dengan cara menerbitkan IOU, surat hutang kepada Bank Sentral. Jaminan dari surat utang ini adalah penerimaan pajak tahun berikutnya. Ini adalah bagian dari rencana Fabian, menyingkirkan kecurigaan orang kepadanya dengan membuat kesan seolah-olah suplai uang dikendalikan oleh pemerintah. Kenyataannya di balik layar dialah yang memegang kendali. Secara tidak langsung dialah yang mengendalikan pemerintahan. Tidak penting siapa yang terpilih sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Dia sesumbar. Beri aku izin untuk mengontrol uang di suatu negara, dan aku tidak peduli siapa yang membuat peraturan perundang-undangannya. Tidak peduli seberapa banyaknya anggota pemerintahan, Fabianlah yang memegang kendali atas uang, darah dan nyawa dari perdagangan sebuah bangsa. Pemerintah selalu mendapatkan uang yang mereka inginkan, tetapi bunga selalu dikenakan pada setiap pinjaman. Semakin lama semakin banyak orang yang memerlukan bantuan sosial pemerintah, dan tak lama kemudian pemerintah sadar bahwa mereka kesulitan, bahkan hanya untuk membayar bunga saja, apalagi hutang pokok. Sebagian orang mulai bertanya, uang adalah sistem yang diciptakan manusia. Bukankah seharusnya sistem ini bisa dirubah agar uang menjadi pelayan, bukan sebaliknya? Namun, semakin lama jumlah orang-orang ini semakin sedikit, dan suara mereka hilang di tengah masyarakat yang tidak lagi peduli. Pemerintahan berubah, partai yang berkuasa juga bisa berubah, namun kebijakan utama tidak, yang artinya harus terus berjalan. Tidak masalah siapa yang menjadi pemerintah. Rencana besar Fabian semakin lama semakin mendekati kenyataan dari tahun ke tahun. Kebijakan pemerintah tidak lagi ada artinya. Rakyat mulai dikenai pajak mendekati ambang batas mereka. Mereka tidak lagi sanggup membayar. Waktunya sudah hampir matang bagi Fabian untuk aksi finalnya. 10% dari suplai uang masih dalam bentuk uang kertas dan koin. Selama masyarakat masih memiliki uang kertas atau koin, mereka bebas untuk membeli dan menjual sesuka hati mereka. Mereka masih memiliki sedikit kontrol atas kehidupan mereka, dan ini harus dimusnahkan sama sekali. Tetapi tidak boleh menimbulkan kecurigaan publik. Tidaklah selalu nyaman untuk membawa uang tunai dan koin. Cek juga tidak bisa diterima bila sudah keluar dari sebuah komunitas tertentu. Oleh karena itu, sebuah sistem yang lebih baru perlu dipikirkan. Sekali lagi Fabian memiliki jawabannya. Organisasinya akan menerbitkan sebuah kartu plastik yang memiliki data pemegangnya seperti nama, foto, dan nomor penduduk. Saat kartu ini akan digunakan, pedagang akan menyambungkan komputernya untuk mengecek kredit dari kartu tersebut. Seandainya tidak ada masalah, pemegang kartu ini boleh membeli barang seharga limit tertentu. Seandainya uang ini dibayarkan dalam sebulan, maka tidak ada bunga yang perlu dibayarkan. Jika dia telat membayar melewati 1 bulan, mereka akan dikenai bunga 1,5% per bulan, total 18% per tahun. Dan saat itu terjadi, pengusaha tidak memiliki jalan lain selain menambahkan 18% ke dalam nilai jual dagangan mereka. Di seluruh negeri,
Para pengusaha disuruh menjalankan misi mustahil untuk membayar $118 untuk setiap $100 yang mereka pinjam. Namun, kelebihan $18 ini tidak pernah diedarkan oleh bank sejak awal, yang artinya ini adalah jebakan hutang. Fabian dan kawan-kawan menikmati status yang semakin penting di masyarakat. Mereka menjadi orang-orang penting yang terhormat. Pengumuman dan pendapat mereka tentang finansial dan ekonomi bahkan bisa disetarakan dengan sabda suci spiritual. Di bawah beban bunga yang terus bertambah, banyak perusahaan kecil menengah yang mulai bangkrut. Lisensi-lisensi khusus diperlukan untuk menjalankan operasi-operasi tertentu. Jadi, perusahaan-perusahaan yang tersisa memiliki semakin banyak hambatan dalam berusaha. Fabian memiliki dan mengendalikan semua perusahaan besar beserta ratusan anak perusahaan mereka. Perusahaan-perusahaan itu tampak seperti saingan satu sama lain. Tetapi dialah yang ada di balik semua perusahaan itu. Para kompetitor perlahan-lahan dipaksa gulung tikar. Tukang kayu, konstruksi, listrik, dan industri-industri kecil menengah menjalani takdir yang sama. Dibeli oleh perusahaan raksasa milik Fabian yang memiliki proteksi dan perlakuan khusus dari pemerintah. Fabian menginginkan kartu plastik, kartu ATM atau kartu kredit ini untuk menggantikan semua uang kertas dan koin. Rencananya adalah saat semua uang kertas dan koin ditarik, hanya bisnis yang menggunakan kartu komputerlah yang akan beroperasi. Dia berencana bahwa pasti akan ada orang-orang yang akan kehilangan kartunya tanpa sengaja, sehingga tidak dapat membeli atau menjual apapun sampai kartunya selesai dibuat. Jadi, dia ingin agar hukum baru disahkan yang akan memberikan kontrol hukum tertinggi yang bisa memaksa orang-orang untuk memiliki tanda khusus atau chip di tangan mereka. Tanda yang hanya bisa dilihat di bawah pencahayaan khusus yang bisa terhubung dengan komputer. Setiap komputer akan terhubung ke pusat komputer utama. Jadi, Fabian bisa mengetahui mengenai segala sesuatu informasi tentang siapapun dan apapun. Setiap komputer akan terhubung ke pusat komputer utama, dan dia bisa menghentikan tindakan orang-orang yang ingin menentangnya dengan tanda chip itu, dan saat itu terjadi maka dia bisa mengontrol penuh orang-orang, negaranya, bahkan seluruh dunia atau bumi. Terminologi dari cerita ini adalah fractional reserve banking atau giro wajib minimal, penjelasan cerita mengenai dampak keberadaan bank sentral, World Bank, dan IMF. Salam people power, bangkitlah umat manusia.